Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Zakiyah, Laila, Septiani, Yola Cika, dan saya sendiri Putri Elis. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan dosen pembimbing mata kuliah yaitu Bapak Ahmad Anwar Dani, M.Sos. SI. Langsung saja kita mulai presentasinya. Deskripsi kondisi Mad'u. Nabi Nuh sendiri merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9, dikutip dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 abad. Agama Islam yang dibawa Nabi Adam terus berkembang, tetapi setelah masa yang panjang antara Nabi Idris dan Nabi Nuh, menyebabkan umat manusia, yaitu kaum Nuh yang ada saat itu, sudah sangat jauh menyimpang dari jalan Allah. Mereka kembali pada perbuatan ingkar dengan menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka meniru bapak-bapak mereka terdahulu dan menganggap bahwa perbuatan itu pasti benar. Patung-patung itu pada awalnya adalah orang-orang yang soleh yang menjadi pewaris Nabi Idris, yang berdakwah agar agama Islam selalu diamalkan oleh masyarakat. Para orang soleh yang bernama Wa'ad Suwa ini selalu mengingatkan masyarakat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika para orang soleh ini meninggal, maka iblis laknatullah mulai membisik-bisiki nenek moyang kaum Nuh untuk tidak melupakan jasa mereka. Cara untuk tidak melupakan jasa mereka adalah dengan membuat patung-patung yang menyerupai orang-orang soleh tersebut. Seiring dengan waktu dan setelah beberapa generasi, ketika ilmu agama mulai memudar di antara mereka, maka secara perlahan tapi pasti iblis mulai mengiring kaum Nabi Nuh untuk menyembah patung-patung ini dan menjadikannya sebagai Tuhan. Deskripsi kegiatan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan beberapa petunjuk dari Allah agar membersihkan keimanan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia Nabi Nuh adalah 950 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyeru tidak kenal lelah, tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya tetapi yang utama kepada anggota keluarganya sendiri. Tetapi sayangnya setelah berdakwah hampir 5 abad, Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikut, yaitu hanya sekitar 70-80 orang. Pengikut Nabi Nuh alaihissalam hanya terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang terpandang dan kaya raya. Sedangkan kaum Nuh yang kafir itu tidak suka bila berdekatan dan bersama-sama dengan orang-orang tersebut. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih baik daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Respon Maktu terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dianggap sesat, pendusta, dan gila. Selain itu, mereka juga menuduh Nabi Nuh berusaha mendapatkan kedudukan tinggi melalui dakwahnya. Mereka berdalih bahwa utusan Allah seharusnya adalah malaikat, bukan manusia biasa seperti Nabi Nuh. Mereka digambarkan menutupkan jari ke telinga dan menutupkan baju ke wajah sebagai bentuk penolakan. Mereka juga membalas dengan seruan agar orang-orang tetap terus menyembah berhala, sehingga mereka menyesatkan banyak orang. Penolakan atas ajakan Nabi Nuh tidak hanya berasal dari kaumnya saja, tetapi juga berasal dari kalangan keluarga terdekatnya sendiri. Istri beliau dan putra kandungnya sendiri, Kanaan. Dua orang ini secara terang-terangan menentang ajaran Nabi Nuh dan mempengaruhi orang-orang untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh alaihissalam dianggap hanya sebagai manusia biasa, tidak mempunyai kelebihan apapun.
Alasan itulah yang digunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam. Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata, akan dengan rela mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dengan syarat pengikut-pengikut Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang hina ditinggalkan atau dibiarkan dan diusir. Tentu saja Nabi Nuh menolak syarat tersebut. Pemimpin-pemimpin kaum yang kafir merasa kesal kemudian menantang Nabi Nuh alaihissalam. Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka minta Nabi Nuh agar menyegerakan datangnya azab tersebut. Dampak kegiatan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Para pemimpin-pemimpin kaum yang kafir merasa kesal karena Nabi Nuh menolak persyaratan mereka, kemudian menantang Nabi Nuh alaihissalam. Bila memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh agar menyegerakan datangnya azab tersebut. Kemudian Nabi Nuh meminta pertolongan kepada Allah SWT atas penolakan kaumnya. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 117-118. Nabi Nuh kemudian mendapat petunjuk dari Allah SWT, sekaligus merupakan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu diperintahkan Allah untuk membangun bahtera yang besar. Bahtera itu terbuat dari kayu jati. Bahtera tersebut kemudian dikerjakan oleh Nabi Nuh bersama dengan para pengikutnya. Pembuatan bahtera tersebut ternyata memakan waktu yang lama, yaitu mencapai 40 tahun. Selama itu Nabi Nuh alaihissalam diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan yang gila, karena membangun bahtera di atas bukit di gurun pasir. Menurut Ibnu Abbas, bahtera Nabi Nuh memiliki ukuran panjang 1.200 hasta, lebar 600 hasta. Bahtera itu dibuat 3 tingkat, yaitu tingkat pertama diperuntukkan untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia, pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Bagian atas bahtera itu ditutup juga dengan kayu penutup. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jangan membiarkan seorang pun dari kaum dan pemimpin yang kafir itu tetap tinggal di muka bumi. Jika dibiarkan hidup, nantinya mereka akan menyebabkan banyak orang menjadi tersesat dan selalu berbuat maksiat. Setelah selesai membuat bahtera di atas bukit di tengah gurun pasir selama kurun waktu 40 tahun, maka Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap. Sebagai tandanya adalah akan muncul air dari dalam tanur di dapur rumah Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa tafsiran dari at-tanur adalah oven atau alat untuk memanggang roti di rumah Nabi Nuh. Apabila air muncul keluar dari tanur tersebut serta mengalir, maka itu merupakan perintah bagi Nabi Nuh untuk bergerak. Maka pada suatu hari tanur itu mulai menunjukkan tanda-tandanya dari dalam rumah Nabi Nuh. Mengetahui hal itu, Nabi Nuh pun segera membuka bahteranya dan mengajak orang-orang mukmin untuk menaikinya. Jibril turun ke bumi. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasang, sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Jibril menggiring setiap 2 binatang yang berpasangan agar setiap spesies binatang tidak punah dari muka bumi. Menurut riwayat, hewan yang pertama kali naik adalah burung kakak tua, sedangkan hewan yang terakhir adalah keledai. Diceritakan bahwa iblis ikut bergelantung di pundak keledai. Peristiwa ini Allah gambarkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 40 yang artinya, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya. Muatkanlah pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama Nabi Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Istri Nabi Nuh tidak beriman kepadanya, sehingga ia tidak ikut menaiki perahu dan salah satu anaknya, Kan'an juga tidak ikut beriman. Hanya ada 40 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera. Hewan-hewan darat Allah kumpulkan di lantai pertama kapal, sedangkan lantai kedua manusia dan lantai ketiga jenis burung, agar hewan buas tidak memangsa hewan jinak. Maka Allah turunkan
demam kepada hewan-hewan buas tersebut. Setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selamat masuk kapal dan pintu kapal pun ditutup, maka dengan kekuasaannya Allah turunkan air dari langit dan air dari bumi. Air mulai meninggi yang keluar dari celah-celah bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya. Selain itu, dari arah langit pun mulailah turun air hujan yang sangat deras dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan sedemikian deras seperti itu di bumi. Termasuk pula sudah tidak akan ada lagi hujan seperti itu. Lautan semakin bergolak dan ombaknya menerpa apa saja dan menyapu bumi. Isi perut bumi pun bergerak dan bergerak dengan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak wajar sehingga mengakibatkan bola bumi tenggelam dalam air untuk pertama kalinya dan bumi pun menjadi seperti sebuah bola air. Peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi memancarkan air mata air, maka bertemulah air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Quran Surat Al-Qamar ayat 11-13. Air terus naik tinggi hingga di atas kepala manusia, bahkan hingga melampaui ketinggian pohon dan puncak gunung. Akhirnya seluruh permukaan bumi diselimuti dengan air. Itulah banjir dan tsunami terdahsyat serta terbesar sepanjang masa. Tidak ada banjir sebesar ini apalagi hingga saat tiba hari kiamat nanti. Banjir, taufan, dan tsunami melanda semua belahan bumi. Tak satu pun bagian bumi yang tidak tenggelam. Satu riwayat menggambarkan bumi seperti bola air. Seluruh makhluk hidup, tumbuh, hewan, dan manusia musnah. Tak ada satupun yang tersisa. Setelah 150 hari terombang-ambing di atas laut tanpa batas, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perintah agar air surut. Setelah air surut, maka mendaratkan bahtera Nabi Nuh dengan selamat di bukit Jud Armeria. Keluarlah Nabi Nuh bersama para pengikutnya, dan dalam bahtera sekitar 80 orang yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh beserta ketiga orang anak Nabi Nuh pun turun. Mereka bersama hewan yang selamat mulai kehidupan baru mereka, dan diriwayatkan seluruh pengikut Nabi Nuh yang turut bersama dalam bahtera Nuh tersebut akan wafat tanpa menyisakan satu keturunan pun. Hanya anak Nabi Nuh yang Sam, Ham, dan Yafid yang memiliki keturunan hingga akhirnya seluruh ras manusia yang ada sekarang ini semuanya merupakan keturunan mereka bertiga. Tak mengherankan bila kemudian Nabi Nuh disebut juga sebagai bapak para manusia. Sam dan keturunannya merupakan akal bakal bangsa Arab. Yafid melahirkan keturunan bangsa Rum atau Romawi, dan Ham menghasilkan keturunan bangsa Habasyah atau Ethiopia. Oke teman-teman, sekarang kita membahas kekurangan dan kelebihan dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Nabi juga manusia, dan manusia itu hanya mengetahui apa yang dia sadari saja, kecuali Allah memberikan wahyu kepadanya untuk melihat pikiran seseorang. Seperti yang kita ketahui dalam cerita bahwasannya anak Nabi Nuh, Kan'an, berpura-pura beriman, dan ini tanpa disadari oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh menganggap Kan'an masih beriman kepada Allah, padahal tidak. Sampai saat banjir tiba, Allah tidak menyelamatkan Kan'an dari musibah itu. Padahal Allah berjanji kepada Nabi Nuh untuk menyelamatkan semua umat yang beriman kepadanya, dan disinilah Nabi Nuh meragukan Allah Subhanahu wa taala karena beliau tidak menyadari bahwa sebenarnya Kan'an hanya berpura-pura beriman. Namun karena Nabi Nuh yang saat itu sangat bersedih, tanpa disadari terucaplah dari lisannya permohonan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Quran Surat Hud 45. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Hai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya
perbuatannya tidak baik. Sebab itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui hakikatnya. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Hud 46. Seketika Nabi Nuh pun tersadar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafannya. Nah, dari sinilah kita belajar untuk tidak melihat seseorang dari depannya saja, seperti kata peribahasa, don't judge to cover. Oke, sekarang kita membahas kelebihan Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa usia Nabi Nuh adalah 950 tahun. Sepanjang usianya, termasuk Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan menyeru tiada kenal lelah. Tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tapi yang utama kepada anggota keluarganya sendiri. Beliau bersabar dan selalu mendoakan kaumnya agar berada pada jalan yang lurus. Terima kasih teman-teman, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.